Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan pendidikan Islam dari mulai awal masuknya Islam di Indonesia sampai berdirinya perguruan tinggi Islam di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Alvina Rahel Firdaus, NIM 230101903844. Mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, dosen pengampu Bapak Rizalul Umami. Di sini saya akan menampilkan video, silakan menonton. Yang pertama yaitu abad ke-7 masuknya Islam ke Nusantara. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitaran abad ke-7 Masehi. Ketika teori Persia, Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Jurat sebelum ke Nusantara sekitaran abad ke-13 Masehi. Yang kedua yaitu abad ke-9 Masehi, berdirinya kerajaan Islam di Nusantara. Menurut Ali Hashim, kerajaan Perlak adalah kerajaan Islam pertama di Sumatera Utara yang muncul pada abad ke-9 Masehi. Kerajaan Perlak masih ada sampai 1296 Masehi. Raja terakhir Muhammad Amir Syekh mengawinkan putrinya dengan Malik Saleh. Kemudian Malik Saleh mendirikan kerajaan Samudra Pasai. Yaitu tahun 1596, masa penjajahan kolonial Belanda. Sejarah penjajahan Indonesia. Masa penjajahan Indonesia tidak langsung dimulai ketika orang-orang Belanda pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara pada akhir abad ke-16 pada tahun 1796. VOC akhirnya bangkrut dan kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Belanda. Yang keempat yaitu tahun 1942, masa penjajahan kolonial Jepang. Pada awal Perang Dunia Kedua, Belanda diduduki oleh Jerman Nazi. Hindia Belanda mengumumkan keadaan siang pada Juli, mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Afrika Serikat pada Inggris. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal pada Juni 1941 dan Jepang memulai menaklukkan Asia Tenggara pada bulan Desember tahun ini. Pada bulan yang sama, faksi untuk Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang akhirnya dikalahkan Jepang pada Maret 1942. Pengalaman dan penguasaan Jepang di Indonesia sangat bervariasi, tergantung tempat seorang tinggal dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting pada peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan tanpa alasan, dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang. Masa kemerdekaan Orde Lama 1945. Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia merujuk pada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung pada tahun 1945 hingga 1965. Setelah ini tentu saja tidak digunakan pada saat itu dan baru dicetuskan pada masa pemerintahan Soekarno yang disebut juga dengan Orde Baru.
Orde Baru diawali dengan dikeluarnya Surat Pemerintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat. Meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Yang ketujuh yaitu tahun 1998, masa reformasi. Reformasi dimulai sejak berakhirnya masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soekarno. Berlangsungnya Soekarno dari kepresidenan pada tahun 1998 menjadi tonggak dimulainya pendidikan Islam pada masa reformasi. Reformasi suatu perubahan tersebut suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Menurut arti kata dalam bahasa Indonesia adalah perubahan drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, dan agama. Dalam suatu masyarakat atau negara di Indonesia, kata reformasi kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1986 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soekarno atau era setelah Orde Baru. Dalam bidang pendidikan, kabinet reformasi hanya melanjutkan program wajib selama 9 tahun yang sudah dimulai sejak tahun 1094 serta melakukan perbaikan sistem pendidikan agar lebih demokratis. Tugas jangka pendek kabinet reformasi yang paling pokok adalah bagaimana menjaga agar tingkat partisipasi pendidikan masyarakat tetap tinggi dan tidak banyak yang mengalami putus sekolah. Sistem pendidikan nasional seperti dijelaskan dalam UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sikdinas adalah sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang termasuk di bidangnya mengenai pendidikan agama Islam.